kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat.
kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Iya, terima kasih untuk kesaksian pujian dari vokal grup Agape Voice. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai dalam persiapan untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, saat ini hati pikiran kami tertuju kepadamu, dan biarlah tetap demikian, supaya firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk mengalami sukacita damai sorgawi, dan damai serta sukacita itu kami bagikan dalam kehidupan kami hari lepas hari kepada sesama kami manusia. Karena untuk itulah Tuhan mengutus kami untuk membawa damai sejahtera, karena firman-Mu yaitu Yesus Kristus telah mendamaikan kami dengan Allah. Roh Allah bekerja di antara kami, nyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan renungan kita di pagi ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 43 sampai yang ke-50. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kalau sudah ketemu, saya undang berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian 31 ayat 43 sampai 50, yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengingat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan kau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga di antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu, pernah tidak kita punya hubungan yang tidak baik dengan mertua kita? Atau kita sebagai orang tua atau mertua punya hubungan yang tidak baik dengan anak mantu kita? Saya pikir pernah. Karena kita punya hubungan bisa saja tidak baik terjadi antara kita dengan orang lain, tidak hanya dengan orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, tetapi orang lain juga kita pernah mengalami sesuatu perselisihan dengan mereka. Tetapi apa solusinya ketika kita menghadapi pergumulan hubungan yang tidak baik antara kita dengan orang tua kita, kita dengan mertua kita, atau mertua dengan anak mantu kita, orang tua dengan anak kita, kita dengan sesama kita? Apakah ada solusi?
Apa yang kita inginkan? Apakah permusuhan itu memberikan sesuatu yang baik atau tidak? Tentu tidak. Tetapi kita pasti berkerinduan bahwa hubungan akan dipulihkan, hubungan akan baik kembali. Itu harapannya. Dan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Dan damai sejahtera tidak akan bisa terwujud kalau hanya dari kita. Kita butuh atau kita minta intervensi Allah di dalam semua proses kerinduan kita untuk menghadirkan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pagi ini dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Bagaimana Yakub dan Laban membuat perjanjian damai antara Laban dan juga Yakub. Tapi coba kita lihat, kita selidiki ceritanya, kenapa sampai mereka membuat perjanjian damai antara mereka berdua, antara anak mantu dan juga mertua. Apa yang terjadi sebelumnya? Siapa Laban? Siapa Yakub? Pertama, Laban ya adalah orang yang menjadi saudara dari ibunya Yakub. Yakub lari ke Laban karena proses Esau mengejar-ngejar dia, dan dia lari dari suatu tempat ke tempat lain hingga sampai dia pergi ke Laban, dan Laban itu adalah saudara dari ibunya Yakub. Lalu kemudian setelah dia menjadi saudara dari ibunya Yakub, dia ada di situ ya, dan dia berada di situ kurang lebih 20 tahun. Lalu di 20 tahun itu dia bergumul di sana. Dia tertarik dengan sepupunya Lea dan Rahel, dan Laban mengizinkan, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Untuk mendapatkan Lea butuh 7 tahun bekerja untuk Laban. Untuk mendapatkan Rahel butuh 7 tahun untuk menikah dengan Rahel. Lalu untuk mendapatkan ternaknya dibutuhkan 6 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat kronologis cerita Yakub dan Laban. Bukan hanya Laban membuka diri untuk Yakub supaya dia mendapatkan kedua anaknya Laban, Rahel dan Lea, dengan cara 7 tahun bekerja, diperas dia. Tidak hanya itu, tetapi Yakub diperlakukan tidak wajar. Bahkan upah-upahnya dirubah-rubah ya. Yang sudah segini berubah segini. Nanti yang kambing domba yang bintik-bintik akan menjadi milikmu. Karena kambing rata tidak lahir itu, tapi Allah mengizinkan bahwa anak kambing domba itu bintik-bintik, dan itu menjadi miliknya Yakub. Dan dirubah-rubah terus sampai 10 kali kurang lebih upahnya Yakub dirubah-rubah. Betul-betul dia ditekan ya. Jadi tidak hanya punya hubungan yang baik, tidak, tetapi mereka punya hubungan yang tidak baik. Dan itu terjadi karena Laban mertuanya atau saudara dari ibunya memperlakukan Yakub tidak baik. 20 tahun dia tinggal, 7 tahun mendapatkan Lea, 7 tahun mendapatkan Rahel, 6 tahun mendapatkan ternaknya. Coba kita lihat pada ayatnya 41, Kejadian 31 ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, kata Yakub. Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Lihat, jadi 20 tahun, 14 tahun untuk mendapatkan Lea dan Rahel, 7 tahun, 6 tahun mendapatkan ternaknya ya, dan dia mengalami perubahan upah. Bayangkan, gajimu sekarang segini, upahmu segini, besok berubah, besok berubah, besok berubah. Hati itu tidak damai. Tetapi perhatikan sikap Yakub yang tetap tenang menghadapi semua proses, dan dia menjalani selama 20 tahun lamanya. Ya, mungkin kita tidak bisa terima kalau upah kita berubah, hari ini segini, besok segini. Kita akan marah sama pimpinan kita. Tapi hubungan kita harus dijaga. Perhatikan Yakub, apa yang dilakukan Yakub. Dan memang saat ini dia lagi larikan diri karena situasi yang demikian. Yakub ingin ada damai sejahtera. Yakub ingin membangun sesuatu. Tapi Laban mertuanya tidak menginginkan itu. Dia terus mengintervensi dengan kekuasaan yang dia punya. Makanya damai sejahtera tidak akan pernah ada. Butuh intervensi Tuhan supaya ada damai sejahtera di dalam hubungan-hubungan kita. Saya mau lihat bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara di rumah melihat bagaimana intervensi Allah terhadap hubungan kedua orang ini, Laban dan juga Yakub. Dan yang dimulai tentu dari Laban. Yakub menginginkan damai sejahtera, tapi 20 tahun dia mengalami tekanan, dia mengalami penindasan, dia mengalami proses yang berubah-ubah. Dan coba kita lihat dari Kejadian 31 bagaimana intervensi Allah
di dalam diri Laban dan mereka. Kejadian 31 ayat 29. Dan aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Laban katakan, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Lihat, ini intervensi Allah terhadap Laban dan Yakub dan hubungan mereka. Laban berkuasa untuk menghabiskan Yakub. Dia punya lebih banyak pasukan, dia lebih banyak kekayaan, dan dia mengatakan bahwa anak perempuan, cucu laki-laki, ternak semua miliknya. Pada ayatnya yang pertama dan kedua, kita lihat bagaimana dia mengatakan powernya. Tetapi di sisi lain dia berkata bahwa Allah ayahmu berfirman tadi malam, jangan mengatai Yakub. Kenapa? Karena Yakub ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Yakub inginkan damai sejahtera, tapi Laban ingin menunjukkan kekuasaan, sehingga damai sejahtera itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dalam bacaan kita, Yakub dan Laban mendirikan mezbah, batu perjanjian, ya, tempat perjanjian, di mana dia mau katakan, Allah lah yang menjadi hakim, Allah lah yang membatasi kita berdua supaya aku tidak berbuat jahat, kamu tidak berbuat jahat. Allah lah yang menjaga semua itu. Jadi artinya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang menghubungkan siapa? Allah sendiri. Intervensi Allah yang menyebabkan damai sejahtera. Tanpa intervensi Allah tidak akan pernah ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu belajar dari Laban dan Yakub bagaimana damai sejahtera itu hadir karena intervensi Allah. Demikian juga kehidupan kita, bahwa karena intervensi Allah ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya kita semua memberontak, tapi intervensi Allah yang datang melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, sehingga ada damai sejahtera, hubungan dipulihkan antara kita dengan Allah. Dan damai sejahtera itu menghantar kita untuk membawa damai sejahtera bagi orang lain. Di mana dimulai damai sejahtera? Di dalam diri kita. Bahwa kita diminta untuk membawa damai sejahtera Allah. Kalau kita sudah membangun hubungan yang baik dengan Allah, maka damai sejahtera itu ada. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Jadi ketika damai sejahtera itu ada, kita akan bisa membawa damai sejahtera juga. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita. Damai sejahtera itu dimulai juga, dilatih dalam kehidupan keluarga kita. Damai sejahtera itu harus ada dalam hubungan kita dengan mertua kita, dengan orang tua kita, dengan saudara bersaudara, antara orang tua dan anak. Tidak perlu ada yang egois, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih. Orang tua memang benar bahwa mereka yang mendidik dan membesarkan anak. Tapi ingat, anak itu dititipkan Tuhan. Anda tidak akan bisa mendidik dia menjadi besar kalau Tuhan tidak memberikan dia di tengah keluargamu. Dan anak-anak tidak akan bisa lihat orang tuamu, ya. Maka bahwa Anda diletakkan di tengah hidup rumah tangga supaya Anda belajar dari orang tuamu. Tidak ada firman yang mengatakan hormatilah anakmu maka panjang umurmu di dunia ini. Tapi firman yang mengatakan hormatilah orang tuamu maka panjanglah usiamu, umurmu ditambahkan tahun-tahun hidupmu bahagia. Jadi anak menghormati orang tua. Dengan menghormati itu kita menciptakan damai sejahtera. Latih damai sejahtera dalam hidup rumah tanggamu. Mertua juga, anak mantu juga. Ingat, orang tua, mertua, anakmu dipercayakan untuk menikah dengan anak mantumu. Yang perlu adalah doakan mereka supaya mereka meletakkan tanggung jawab hidup yang baik. Letakkan hidup mereka di dalam cinta kasih Tuhan. Berdamai. Engkau lagi menitipkan anak anugerah yang Tuhan berikan untuk hidup bersama dengan orang yang Tuhan tunjuk. Dan anak mantu ingat, menghargai orang tua mertuamu. Kita sudah dapat paket luar biasa ketika kita menikah, berjumpa dengan istri atau suami kita. Ketika dia tidak dari kecil, tapi dia sudah besar. Artinya apa? Ada orang tuanya yang membesarkan dia. Kita berutang budi dengan orang tuanya yang sudah membesarkan dia. Belajar untuk menghargai mertuamu. Belajar untuk menghargai anak mantumu. Saling belajar melengkapi dalam damai sejahtera. Karena apa? Penting. Jangan terjadi Laban dengan Yakub di dalam rumahmu. Jangan terjadi hubungan yang tidak baik antara anak dan orang tua. Bangunlah damai sejahtera. Karena apa? Tuhan Yesus hadir, minta intervensi Allah. Ketika intervensi Allah hadir di rumah tanggamu, maka saya mau pastikan ada damai sejahtera. Ada cara Allah yang berfirman menenangkan hidup rumah tanggamu sehingga damai sejahtera itu hadir. Itu yang kedua. Yang ketiga, damai sejahtera harus hadir bagi seluruh orang. Kita diminta untuk menjadi duta membawa damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera bisa kita wujudkan kalau kita bawa Yesus Kristus
Dan kita sudah melatih diri kita dalam keluarga bahwa ada damai sejahtera, sehingga ketika kita keluar kita akan membawa damai sejahtera. Banyak orang tidak mampu membawa damai sejahtera di luar karena dia belum melatih diri dalam lingkungan keluarganya. Di tengah keluarganya dia berantem, dia ribut antara anak dengan orang tua dan anak mantu dan juga mertua. Dia ribut saudara dengan saudara, sehingga di luar dia tidak bisa menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Tetapi saya mau katakan, kalau Anda melatih diri dari rumah, lalu kemudian Anda keluar, Anda akan bisa terlatih untuk menjadi tentara-tentara Allah yang membawa damai sejahtera. Anda akan membawa damai sejahtera bagi semua orang, membawa sukacita bagi mereka, sehingga ketika mereka mengalami sukacita bersama Anda, damai sejahtera bersama Anda, itu karena intervensi Allah. Minta Allah bekerja. Meskipun kita ingin damai sejahtera, orang membenci kita, minta intervensi Allah supaya ketika kita rindu ada damai sejahtera, Tuhan bekerja juga atas mereka. Intervensi Allah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Intervensi Allah membuat sesuatu yang di luar logika kita menjadi sesuatu yang pasti dan benar. Maka dari itu saya mau ajak Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita menjadi duta damai sejahtera. Apa yang kita pelajari dari Laban dan Yakub, bahwa intervensi Allah adalah membawa damai sejahtera. Minta intervensi Allah, latih dirimu dalam keluarga, supaya ketika kita keluar di tengah masyarakat, kita menjadi saksi-saksi yang membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan izinkan Bapak Ibu hari ini, saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan GPIB Benowo Surabaya. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dengan renungkan. Tolong firman ini ditaburkan di hati semua jemaat-Mu. Ajar mereka untuk hidup dalam damai sejahtera, bahwa mereka duta Allah yang harus membawa damai sejahtera. Mereka adalah bagian dari pekerja-pekerja kerajaan Allah, dan semuanya harus ada damai sejahtera. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu agar menghadirkan damai sejahtera dalam dirinya, meminta intervensi Allah dalam hidup keluarganya, melatih damai sejahtera, menciptakan semuanya dimulai dari keluarga mereka, sehingga ketika mereka keluar ada damai sejahtera yang dialami, dirasakan banyak orang. Dan biarlah Tuhan, kami tetap minta intervensi Allah, karena tanpa intervensi Allah kami tidak mungkin membawa damai sejahtera, karena Yesus itulah damai sejahtera, sumber dari segala sukacita dan damai sejahtera. Berkati jemaat GPIB Benowo Surabaya, berkati persekutuan kami, pelayan dan kesaksian kami, berkati diaken penatua, berkati PHMJ, BPPJ, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, berkati karyawan, berkati seluruh jemaat-Mu, bergandeng tangan, kami merendahkan hati di bawah kaki salib-Mu, dan Tuhan nyatakan yang terbaik. Saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang bergumul dalam rumah tangga, saudara-saudara kami yang mengharapkan kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya, dan juga semua mereka, tolong Tuhan berkati dalam segala pergumulan mereka. Tuhan hadir mempercayakan banyak hal yang indah yang baru untuk mereka. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami usia lanjut yang lagi bergumul, Tuhan tolong sertai mereka. Mereka yang berulang tahun di minggu sepekan ini, baik kelahiran, perkawinan, Tuhan berkati agar sukacita dan damai sejahtera Allah menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hamba bersyukur untuk bangsa dan negara ini yang memberkati kehidupan kami, yang sudah menyertai kami dalam segala kebijakan-kebijakannya, karena Tuhan hadir di situ, intervensi Allah, sehingga baik pemerintah pusat, Jawa Timur, Surabaya merasakan hadirat Tuhan, dan semua diberkati karena banyak hamba-hamba-Mu yang mohon belas kasihan. Tuhan, Bapa di sorga, Engkau berkati untuk saudara-saudara kami yang saat ini menaikkan pujian, memberi kesaksian pujiannya, baik Agape Voice, baik juga pelayan Pelkat PA, Engkau berkati dalam hidupnya. Hamba juga berdoa untuk Vikaris yang dalam pelayanan-pelayanan yang Kau bentuk dia menurut rahmat dan kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan nanti berdoa di rumah masing-masing juga. Ditutup dengan doa Bapa kami. Tolong doakan kita semua dan pergumulan kita. Tuhan memberkati kita. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Pelkat PA. Tuhan memberkati. Amin.